Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah dari Prodi Pendidikan Fisika Unsik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran yang saya gunakan pada materi hukum kekekalan energi. Sekilas materi mengenai konsep hukum kekekalan energi bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, sehingga dapat terciptanya suatu kegiatan. Energi di dalam semesta ini tidak dapat dihilangkan ataupun diciptakan, namun hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswa pada materi ini yaitu siswa mampu menganalisis konsep hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kompetensi yang harus dicapai siswa yang pertama, siswa mampu memahami konsep hukum kekekalan energi. Yang kedua, siswa mampu memahami penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan hasil belajar kepada siswa lain. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus dicapai siswa pada materi ini, saya menggunakan model inquiry learning, yaitu sebuah model pembelajaran yang lebih menekankan pada kreativitas siswa dalam mengemukakan ide-ide mereka dalam proses pembelajaran. Penerapan model inquiry membimbing siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta mendorong siswa untuk membuat kesimpulan sendiri yang didasarkan pada observasi yang mereka lakukan. Mengapa saya menggunakan model inquiry learning pada materi ini? Karena menurut saya, pada materi hukum kekekalan energi, materi tersebut sangat relevan terhadap kehidupan sehari-hari. Bahkan, sebagian besar kehidupan sehari-hari menggunakan konsep hukum kekekalan energi. Jadi, dengan menggunakan model ini, siswa lebih dibebaskan untuk memahami materi berdasarkan observasi yang mereka lakukan, yang akan menghasilkan sebuah penemuan mengenai hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, saya berharap dengan menggunakan model ini, siswa mampu memahami konsep hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun menghasilkan penemuan yang berbeda dalam satu kelompok. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran inquiry, yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran dengan cara menekankan proses berpikir siswa sehingga orientasi siswa terbentuk. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode pembelajaran pengamatan secara berkelompok. Adapun sintak pembelajaran pada model inquiry learning, yang pertama orientasi, yang kedua observasi, yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat mengajukan hipotesis, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam menganalisis data, yang ketujuh kesimpulan. Yang pertama orientasi. Pada tahap awal pembelajaran, guru akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya,
pengenalan materi dengan guru menyajikan sebuah video mengenai konsep hukum kekekalan energi. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengamati video yang telah disajikan. Lalu siswa mempelajari materi dalam video tersebut. Yang ketiga, merumuskan masalah. Setelah siswa memahami konsep materi, maka guru mendorong siswa merumuskan masalah. Misalnya, kemana hilangnya energi setelah energi digunakan? Nah, setelah itu, merumuskan hipotesis. Setelah guru mendorong siswa merumuskan masalah, maka akan ada beberapa siswa yang menjawab mengenai energi yang telah digunakan akan diubah bentuk energi yang lain. Misalnya, selanjutnya, setelah anak-anak merumuskan hipotesis, maka guru meminta siswa untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber buku, jurnal ilmiah, video, ataupun observasi langsung ke lapangan mengenai hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok akan berbeda karena guru memberikan kebebasan mengenai contoh hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah siswa mengumpulkan data, maka guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil pengamatannya dengan teman sekelompoknya mengenai hasil pengamatannya. Setelah guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil pengamatannya, sehingga menemukan sebuah contoh hukum kekekalan energi dalam kehidupan, maka guru meminta siswa menyimpulkan laporan hasil pengamatan dan diskusinya. Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada kelompok lain. Setelah akhir pembelajaran, maka guru menyimpulkan hasil akhir mengenai konsep materi hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun energi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Adapun contoh laporan hasil pengamatannya seperti ini, dan contoh hasil karya yang diharapkan dari siswa. Yang pertama, hukum kekekalan energi pada roller coaster. Hukum kekekalan energi pada kipas angin, hukum kekekalan energi pada PLTA, serta hukum kekekalan energi pada kincir angin. Sebetulnya masih ada banyak lagi contoh hasil karya siswa yang diharapkan dapat ditemukan siswa mengenai contoh hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan mereka mampu memahami konsep materi meskipun mereka menemukan hal-hal yang berbeda ataupun hasil karya yang berbeda pada saat mereka observasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.